aim is to build a bridge between culture and education of the Netherlands and Indonesia, and especially photojournalism is very important for us. In bringing photojournalism in Indonesia to a higher standard. Selanjutnya, tepuk tangan untuk PKJ untuk membuka event ini secara resmi. Saya akan mengundang dengan hormat Bapak Michael Renner, Director of Erasmus. So, ladies and gentlemen, to open this event officially, I would like to invite Pak Michael Renner. Delegation was a delegation from Indonesia and Dutch delegation together. Dus het is zo die gemaakt. And the Indonesian delegation, they explained the stories without reading the text. So that's success. So if you did it right, you did it good. Because it was so funny, we ran there, I wanted a little bit to explain, but you need to get to... Permata Bank has had a very long commitment in developing communities past couple of years. Several communities through our CSR programs, through this program, to media, to students, to teachers. So we have a big commitment to how we develop our communities in which we operate. So we are very dari Harian Umum Pikiran Rakyat, terus ada Dwi Prasetya, Bisnis Indonesia, sudah memberikan antara tradisi dan tradisi yang harmonis. Kemudian ada Gali Pradita, Media Indonesia. Mana orangnya? Dari Intisari. Terus ada Haryadi Hafiz dari Koran Tempo Makassar. Generasi kedua Pelaut Bugis Makassar. Yang ketujuh ada Hendra Setiawan dari Kompas. Regenerasi dalam di ibu kota. Selanjutnya ada Agung Rajasa dari LKBN Antara, musik Batak yang tak perlu jalanan. Yang terakhir yaitu Seto Wardana di Jakarta Post dengan judul karya Menilai Kesiapan Melalui Tradisi. 10 peserta PBG yang setelah event ini benar-benar. Ketiga adalah mewakili Malang. Jadi saya mau bertanya di sini. Kita santai aja. Bisa nggak sih kalian bertiga menjelaskan tentang pengalaman kalian selama mengikuti program photojournalism ini? Lalu apa yang kalian pelajari dan bagaimana kalian mengartikan tentang konsep? Yang pertama sih kita belajar gimana caranya ngadap foto story, tapi nggak cuma sekedar bikin aja gitu. Kita disuruh riset, potret, tapi yang paling asik di PBG ya sistem kekeluargaan kita kayak bisa terima itu formal banget gitu kan. Penyampaian materinya itu lebih terangkul teman-teman yang lainnya gitu. Kalau itu dirangkul, jadi kita punya ikatan keluarganya nggak sih? Nggak. Apa sih tentang apa sih? Jadi sampai itu jadi dari kecil juga sebenarnya agak apa sih? Apa ini temanya agak membingungkan yang pertama-tamanya kan. Cuma sudah sering-sering sama mentor-mentor segala macam. Terus jadi di Indonesia itu zaman dulu banget tuh emang kayak anak roh, nenek moyang, roh leluhur, dan ya zaman dulu masih percaya namanya koni. Yang masih saya ingin tahu, ingin diinformasikan ke kita gimana pengalaman dan waktu itu, terus gimana sebagai seorang jurnalis juga kita harus dalam membuat proyek itu juga dituntut untuk membuat banyak plan B, plan C, dan plan
gagal, lain gagal, lain C, lain seterusnya. Dan bagaimana kita respect terhadap sebuah proses itu yang pada akhirnya membentuk mereka menjadi seorang fotografer yang berkarakter. Betapa pentingnya sebuah pendidikan, edukasi, dan terima kasih untuk Permata dari Rasul yang sudah menyediakan platform ini sebelum membuat proyek mereka masing-masing. Kedua, banyak hal baru bagaimana pada akhirnya mereka mengerti cara bertutur melalui visual. Jadi tidak hanya memperagakan banyak, tapi mereka punya pengetahuan yang baru ternyata dan bisa diterapkan di medianya masing-masing. Jadi nanti kalian sudah bisa berargumen dengan editor ya. Dan sudah siap kan? Kadang-kadang ada sebuah agen-agen perubahan baru. Untuk barang Mbak sendiri apa sih? Mungkin bisa masih kalau komunitas yang baru ini ada yang kesurupan, ada yang macam-macam. Tapi kalau mereka rutin tiap minggu kesurupan terus gitu. Saya cuma pengen tahu apa sih yang dirasain sama dia gitu. Itu aja. Cuma pengen lebih ya pengen tahu aja sebenarnya gitu. Ya kayak gitulah. Foto story itu ketika ada foto yang udah tersaring udah lewat, saya anggap itu jelek. Kemudian ternyata mereka kurang lebih sama dengan lupa apa segala macam, lidi yang ditusuk cabai terus melempar pakaian jalan ke atap segala macamnya. Saya hampir agak putus asa sih sampai akhirnya nemu ini namanya Pak Eko, tapi dia minta mungkin secara Indonesia dia dipanggil Mas, jadi Mas Eko. Terus saya lihat pertama saya ketemu saya langsung mau tanya kita membawa nama Indonesia, jadi kesannya kayak menggambarkan secara visual. Apalagi ada lengkap banget, ada sesuatu yang kita ajukan sebagai ide, tapi nanti tiba-tiba di komen lain lagi sama peserta yang lain. Selama prosesnya juga sesuatu yang tadinya kita kira udah mulus-mulus aja nih prosesnya dari sesama peserta juga. Jadi dinamikanya lengkap banget sih kalau di PBG ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari hasil PPB ini. Kalau saya sih warisan budaya sendiri yaitu individual heritage, warisan budaya yang tidak berwujud. Sebenarnya challenging banget sih gimana caranya memvisualisasikan sesuatu yang tidak berwujud itu ke dalam foto gitu kan. Saya tahu ketika aku di sini juga orang terlibat di Permata Pelajaran Screen ini memberikan banyak sekali perspektif baru tentang ilmu bertutur dalam bahasa gambar, misalnya ke personal itu sendiri. Ya, ini proyek saya, langsung dari Koneksi. Saya ini adalah motifnya. Nah itu kan tradisinya istiadatnya kan masih kokoh. Itu diwajibkan ada apa istilahnya apa tinggal di kampung adat tetap termasuk itu ajaran dari kitab Quran juga itu harus tahu.
ya tradisinya ada di kampung Guru ini. Nah itu setiap istilahnya melaksanakan syukuran pasti melalui bakar menyan dulu. Itu cuma nerima amanah itu setiap istilahnya mentahlilan, zikir atau istilahnya ya syukuran tetap harus siap bakar menyan dulu. Sebagai jembatan atau istilahnya tapi ya saya nggak mau hanya sekedar diri terus menang untuk diri saya sendiri. Ketika itu kemudian saya mulai riset, nyari tema yang bagus apa, termasuk nanya beberapa saudara saya yang kebetulan sebelum ini saudara saya dapat beasiswa Al-Fatah juga. Dan kita ngobrol apa yang menurutmu menarik di sana. Nggak usah mikirin gambar, karena dia tahu saya fotografer. Nggak usah mikir gambar biar aku yang mikir. Oke, yang aku rasa di sana kebijakan subtraksi ini di sana masih cukup menarik untuk dibicarakan. Saat lanjut terus dan tetap memilih tema ini subtraksi dan kopi itu tidak legal, tidak cukup legal. Mulai awal 2019 muncul 3 coffee shop. Yang pertama adalah coffee shop, kedua smart shop, ketiga bar. pipa-pipanya pongnya. Karena kita kemenuan.
Yang saya tanya satu, Ganjar sekarang sedang dibahas atau didiskusikan sebagai salah satu menyampaikan sesuatu cerita yang akan kita sajikan ke audiens, dan itu terkait dengan kondisi saat ini. Mungkin kalau ini saya ceritakan berapa tahun yang lalu, tidak akan terlalu seru.